Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 22 September 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah batu karang yang kokoh bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, khususnya para orang tua, agar membimbing anak-anak kami datang kepada Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Batu Karang yang Kokoh. Ayat inti terdapat di dalam 2 Samuel 22 ayat 47, berbunyi, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Surat-surat-Mu telah kubaca dengan penuh minat dan simpati. Aku ingin mengatakan bahwa anak-Mu sekarang membutuhkan seorang ayah lebih dari yang pernah ia butuhkan sebelumnya. Ia telah berbuat salah, Engkau mengetahuinya, dan ia tahu bahwa Engkau mengetahuinya. Dan kata-kata yang seharusnya Engkau ucapkan kepadanya saat ia masih polos dan aman, dan yang tidak akan menghasilkan hasil yang buruk, sekarang akan tampak seperti tidak baik dan tajam seperti pisau. Aku tahu bahwa orang tua merasa malu atas kesalahan seorang anak yang telah menghina mereka dengan sangat kejam. Tetapi apakah orang yang bersalah melukai dan meremukkan hati orang tua duniawi lebih dari kita sebagai anak-anak Allah meremukkan orang tua surgawi kita yang telah memberi kita dan masih memberi kita kasih-Nya, mengundang kita untuk kembali dan bertobat atas dosa-dosa dan kesalahan kita, dan Dia akan mengampuni pelanggaran kita? Janganlah menarik kembali kasih Anda sekarang. Kasih dan simpati itu dibutuhkan sekarang lebih dari sebelumnya. Ketika orang lain memandang dengan dingin dan memberikan pandangan terburuk atas kesalahan anak Anda, bukankah seharusnya ayah dan ibu dengan kelembutan yang penuh belas kasihan berusaha membimbing langkahnya ke jalan yang aman? Saya tidak tahu sifat dosa anak Anda, tetapi saya yakin untuk mengatakan apapun itu, jangan biarkan komentar dari bibir manusia. Tidak ada tekanan dari tindakan manusia, dari mereka yang berpikir bahwa mereka melakukan keadilan, menuntun Anda untuk menempuh jalan yang dapat ditafsirkan oleh anak Anda, sehingga Anda merasa terlalu malu dan tidak terhormat untuk pernah mempercayainya lagi dan melupakan pelanggarannya. Jangan biarkan apapun membuat Anda kehilangan harapan. Tidak ada yang memutus kasih dan kelembutan Anda untuk orang yang bersalah. Hanya karena dia bersalah, dia membutuhkan Anda. Dan dia menginginkan seorang ayah dan seorang ibu untuk membantunya pulih dari jerat setan. Pegang erat-erat dia dengan iman dan kasih, dan berpeganglah kepada Sang Penebus yang penuh belas kasihan. Ingatlah bahwa dia memiliki seorang yang tertarik kepadanya, bahkan lebih dari ketertarikan Anda sendiri. Jangan berbicara tentang kehilangan semangat dan keputusasaan. Bicaralah tentang keberanian. Katakan kepadanya bahwa dia dapat memulihkan dirinya sendiri, bahwa Anda, ayah dan ibunya, akan membantunya untuk berpegangan dari atas untuk menancapkan kakinya di batu karang yang kokoh, Kristus Yesus, untuk menemukan dukungan yang pasti dan kekuatan yang tidak pernah gagal di dalam Yesus. Child Guidance halaman 266 dan 267.
Demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa Yesus disebut batu karang yang kokoh? Roh Nubuat berkata dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 61 paragraf 3 yang berbunyi, pertanyaan yang seharusnya muncul dalam benak kita masing-masing adalah, di atas fondasi apakah saya membangun? Kita memiliki hak istimewa untuk berjuang demi kehidupan kekal, dan sangatlah penting bagi kita untuk menggali dalam-dalam, menyingkirkan semua sampah, dan membangun di atas batu karang yang kokoh, Kristus Yesus. Dialah fondasi yang kokoh, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Di dalam Dia saja keselamatan kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Inilah dasar kebenaran bahwa Yesuslah satu-satunya batu karang yang kokoh, bahwa Yesuslah satu-satunya fondasi yang kokoh. Sebab hanya di dalam Yesus saja keselamatan kita. Kepada Yesus inilah kita arahkan anak-anak kita untuk berpegang pada Yesus dan menancapkan kakinya pada Yesus. Apakah yang terjadi jika menancapkan kaki pada Yesus? That I may know Him, halaman 214 paragraf 3 menyatakan, ketika seseorang meletakkan kakinya pada batu karang yang kokoh, Yesus Kristus, sebagai fondasinya, ia menerima anugerah kuasa dari sumber segala pengetahuan, segala hikmat dan efisiensi rohani, sehingga semua orang dapat mengetahui di pihak mana ia termasuk, pemelihara hukum atau pelanggar hukum. Dan tentunya anak-anak yang meletakkan kakinya pada Yesus akan menjadi pemelihara hukum, sebab demikianlah Yesus. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 372 paragraf 2. Melalui nabi ia berkata tentang dirinya sendiri, aku suka berbuat kehendak-Mu, ya Allah, dan hukum-Mu adalah di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Dan pada waktu hidup di antara manusia, ia berkata, Bapa tidak pernah meninggalkan aku sendirian, karena aku selalu melakukan perkara-perkara yang menyukakan hatinya. Yohanes 8 ayat 29. Karenanya jika anak-anak kita dan bahkan kita semua para orang tua menancapkan kaki kita pada Yesus, maka kita menjadi penurut hukum, sebagaimana Yesus adalah penurut hukum Bapanya. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan dalam Christ Object Lessons, halaman 311 paragraf 4. Dengan penurutannya yang sempurna, ia telah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk menaati hukum-hukum Allah. Bila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati itu dipersatukan dengan hatinya, kehendak dibenamkan dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditaklukkan kepadanya, kita menghidupkan kehidupannya. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang menurut hukum Bapanya, dan bila kita dibangun di atas Yesus, tertancap kokoh di atasnya, maka kehidupan Yesus menjadi kehidupan kita, yaitu kehidupan yang menurut hukum. Kebenaran inilah yang penting kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwa meskipun anak-anak kita pernah salah dan jatuh, tetapi masih ada harapan untuk bangkit dan pulih. Masih ada harapan untuk menerima pengampunan. Karenanya kita tuntun anak-anak kita kepada Yesus, Sang Batu Karang yang kokoh. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 18E, tahun 1890 paragraf 5. Keadilan memiliki saudara kembar yang harus selalu berada di sisinya, yaitu belas kasihan dan kasih. Sekali lagi saya katakan kepada Anda, bawalah orang yang bersalah ini ke dalam hati kasih Anda, sebagaimana Kristus membawa orang-orang yang bersalah
ke dalam hati kasih-Nya yang tak terbatas. Oleh sebab itu, dalam paragraf 6 dikatakan, "Saudaraku dan saudariku, marilah kita menjadi seperti Yesus. Berikan suasana kelembutan kepada putra Anda. Sekarang tunjukkan kasih sayang dan pengampunan Anda, dan ini akan memberinya manfaat yang sama seperti yang akan Anda dapatkan, meruntuhkan setiap penghalang dan meluluhkan hati Anda yang keras." Inilah yang renungan hari ini himbau kepada kita semua para orang tua. Anak-anak kita pasti pernah bersalah, bahkan jatuh yang dalam. Tetapi harapan masih ada. Biarlah kita para orang tua menjadi seperti Yesus, membawa anak-anak kita ke dalam kasih hati kita yang tak terbatas sebagaimana Kristus menyatakannya kepada kita. Dan sebagai penutup, Nyonya White berkata dalam surat yang sama, paragraf ke-7 yang berbunyi, "Mendekatlah kepada Allah seperti yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya, karena saya tahu tidak ada kesedihan, tidak ada duka, seperti yang dapat dirasakan orang tua terhadap anaknya yang bersalah. Namun percayalah kepada Allah, bergembiralah, janganlah tampak seolah-olah sinar matahari kebenaran tidak lagi menyinari hati Anda yang keras. Pandanglah kepada Sang Penyembuh yang perkasa, pandanglah dan hiduplah." Dan bila kebenaran ini menjadi nyata dalam kehidupan orang tua, maka para orang tua dapat menjadi saksi kepada anak-anaknya dan mengarahkan mereka kepada Yesus, Sang Batu Karang yang kokoh. Kiranya nasihat Roh Nubuat ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, para orang tua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami para orang tua. Anak-anak kami pasti pernah bersalah, pasti pernah jatuh. Karenanya bagian kami adalah membawanya ke dalam hati kasih kami, sebagaimana Kristus membawa kami ke dalam hati kasih-Nya. Dan kami bawa dia kepada Yesus agar mereka menancapkan kaki mereka padanya, sehingga mereka menjadi kokoh dalam Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati kami, khususnya bagi para orang tua yang percaya, sebab kami dapat mampu melakukan apa yang dinasihatkan hanya bila mana Kristus tinggal dalam hati kami. Dan sebagaimana Kristus hidup, demikianlah kami hidup. Kami tuntun anak-anak kami kepada kebenaran, dan kami semua menjadi penurut-penurut hukum di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.